Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Halo Sobat Lingkungan, apa kabarnya? Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini semakin meningkat ketakwaan kita, semakin bersih hati kita, dan semakin menambah baik juga perilaku yang ada dalam diri kita. Karena sejatinya bulan suci Ramadan itu bukanlah hari perayaan, tetapi lebih kepada hari perubahan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena sebagaimana anjuran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan itu bukan hari atau bulan di mana kita untuk bersenang-senang, tidak. Tapi Ramadan adalah bulan di mana kita diperintahkan untuk beristirahat. Istirahat dari hal duniawi dan lebih fokus untuk beribadah serta meningkatkan keimanan kita untuk mempersiapkan kepada hal-hal ukhrawi. Jadi Ramadan adalah bulan di mana kita ingin mendapat predikat takwa, la'allakum tattaqun. Kalau di dunia saja kita mengejar banyaknya gelar, maka salah satu gelar yang bisa kita kejar oleh seorang muslim di bulan suci Ramadan, di mana bulan ini tidak akan kita temukan di bulan-bulan lainnya, yaitu tattaqun, predikat takwa, gelar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka sekali lagi, Ramadan bukan bulannya perayaan, tapi bulan untuk menata hati menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi banyak kita lihat ternyata di bulan Ramadan itu banyak yang salah menafsirkan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mubadzir, bulannya bersenang-senang, bulannya berfoya-foya, bulannya menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak manfaat. Salah satunya adalah konsumerisme dalam hal pakaian. Banyak orang berpikir bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana kita harus membeli banyaknya pakaian, harus bergonta-ganti mukena, harus bergonta-ganti sarung, koko, peci, dan lain sebagainya untuk ibadah. Memang dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah memang memerintahkan kita setiap hendak sholat atau ketika masuk masjid melaksanakan ibadah untuk berkomunikasi kepada Allah dalam ibadah dan sholat kita, untuk memakai pakaian terbaik. Namun makna terbaik itu apa, wahai Sobat Lingkungan? Terbaik itu maknanya bukan siapa yang pakaiannya paling banyak, siapa yang pakaiannya paling mahal, siapa yang pakaiannya paling mewah dan paling keren dibanding yang lainnya. Melainkan makna terbaik adalah siapa yang pakaiannya paling pantas dipakai untuk ibadah, yang pakaiannya mampu untuk menutupi aurat ketika sholat, dan pakaiannya itu terhindar dari najis ataupun kotoran yang mengganggu kekhusyuan sholat kita. Selama ini kita berpikir, oke, kalau menuju Ramadan atau sudah berada di bulan suci Ramadan, bahkan menjelang Idul Fitri itu perilaku konsumerisme beli pakaian di mana-mana itu sangat meningkat sekali. Ada yang belinya di marketplace, ada belinya langsung di toko-toko offline dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana data yang dikemukakan oleh Kementerian Perindustrian bahwa beberapa tahun ini sekitar 300 sampai 400% itu perilaku konsumerisme atau membeli pakaian itu meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan ini terjadi pada bulan suci Ramadan. Dan tahukah Sobat Lingkungan, kebanyakan yang berperilaku demikian adalah umat muslim itu sendiri. Padahal sekali lagi ini bukan bulan di mana kita harus berlomba-lomba siapa yang pakaiannya paling bagus, siapa yang paling banyak jumlah pakaiannya ketika dikenakan pada Hari Raya Idul Fitri, tidak. Tapi siapa yang pakaiannya paling suci dan paling pantas untuk dipakai beribadah, baik di bulan suci Ramadan maupun ketika Hari Raya Idul Fitri. Itu adalah perilaku konsumerisme pertama terkait dengan pakaian. Ada perilaku kedua yang patut jadi reminder, jadi muhasabah kita juga di bulan suci Ramadan ataupun bulan-bulan lainnya adalah terkait dengan konsumerisme listrik. Sekarang kita semua hidup di zaman digitalisasi. Setiap orang tidak ada yang tidak menggunakan gadget ataupun handphone. Dan dari data yang ada, Masya Allah sekali Sobat Lingkungan, Indonesia itu sendiri, khususnya penduduk yang ada di dalamnya, itu sekitar
dalam sehari dia bisa menghabiskan 4 jam 48 menit untuk berada di depan layar, baik itu komputer, laptop, ataupun handphonenya, yaitu perilaku screen time ya. Dia scroll handphonenya, baik untuk pekerjaan atau untuk hal-hal yang lainnya. Nah, ini jadi perhatian penting buat kita bahwa dari perilaku konsumerisme dalam penggunaan gadget ini juga berakibat fatal dalam perilaku konsumerisme listrik. Karena gadget otomatis yang sering kita gunakan itu butuh untuk dicas, untuk ditambah dayanya. Berapa banyak manusia yang baru 2 jam dia screen time, dia cas kembali. Baru 1 jam dia cas kembali, dan penggunaan listriknya ini sangat-sangat besar sekali. Dan tahukah sobat lingkungan, ternyata penggunaan listrik di Indonesia itu 60% didominasi dari sumber daya batu bara. Dan sumber daya batu bara ini berasal dari tanah, di mana harus dikeruk terlebih dahulu. Dari dikeruknya sumber batu bara ini yang ada di tanah, kemudian harus dirusak dulu hutan-hutan yang ada di sekelilingnya. Akhirnya para satwa, hewan-hewan yang hidup di dalam hutan itu harus kehilangan tempat tinggal ataupun habitatnya. Di mana mereka rindu, tidak punya tempat tinggal, dan mereka akhirnya lari ke tempat yang sebenarnya bukan habitat mereka. Nah, di belakang saya ini, di Masjid Istiqlal, Masya Allah sobat lingkungan, ini salah satu penggunaan listriknya dibantu oleh panel surya. Padahal kita sendiri sudah Allah kasih salah satu karunia-Nya adalah cahaya matahari yang bisa kita gunakan. Cahaya matahari yang bisa kita gunakan sebagai sumber daya listrik. Kalau kita manusia berpikir lebih jernih lagi, berpikir lebih smart lagi, banyak sekali sebenarnya hal-hal positif yang Allah hadirkan di dunia, dan itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Salah satunya matahari, di mana panel surya yang berasal dari matahari itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa lebih hemat lagi dalam penggunaan listrik dan lebih cinta lagi terhadap lingkungan, baik terhadap hutan yang ada di sekeliling kita maupun terhadap makhluk lainnya. Dan Ramadan ini adalah bulan yang tepat untuk mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak dituntut untuk mubazir, tapi kita dituntut untuk hemat, bisa memilah-milih mana yang harus kita gunakan, mana yang tidak boleh kita gunakan, mana yang boleh banyak kita lakukan, mana yang hanya sedikit boleh kita lakukan saja. Harus kita pahami dalam beramal itu boleh banyak, jangan sampai kurang. Tapi dalam hal duniawi, baik penggunaan listrik, pakaian, ataupun hal lainnya itu jangan sampai berlebihan. Apalagi kita lupa bahwa ternyata ada orang-orang di sekitar kita yang ternyata beli baju satu saja susah, untuk bayar listrik saja susah. Tapi kita dengan entengnya membuang-buang listrik yang kita miliki, membuang-buang harta yang kita punya, membeli pakaian yang terkadang kita sudah penuh pakaian dalam lemari kita. Maka dalam kitab Kanzun Najah was Surur disebutkan, laisal 'aid liman labisal jadid, walakinnal 'aid liman ta'atuhu tazid. Ramadan atau hari raya Idul Fitri adalah hari di mana bukan kita dituntut untuk punya pakaian baru, tapi di mana kita harus meningkatkan takwa kita, memperbarui lagi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sobat lingkungan, sampai berjumpa lagi di kajian Ummah for Earth lainnya. Jangan lupa untuk tetap mencintai Ibu Bumi, karena semua yang kita berikan untuk bumi itu akan berimpact positif untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.